Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang tiang hormati Ayahanda Al-Ustaz Muhammad Hurairi, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat sahadir di ijtima' zikir niki yang tiang hormati, bapak-bapak kawil, para jamaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sila tengiring ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita semua, juga menciptakan segala kenikmatan yang tiang pelengkau Islam terima, mulai daripada kenikmatan umur, kenikmatan sehat, yang terpenting adalah kenikmatan iman dan Islam. Tentu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tiang pelengkau Islamian malam niki tidaklah mungkin dapat sarang sami berkumpul untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah hamba Allah, Sayyidul Khalqi wal Bashar, ciptaan Allah paling bagus, paling sempurna di kalangan manusia maupun di kalangan seluruh ciptaan Allah. Dengan pertolongan ataupun perjuangan Rasulullah SAW, tiang pelengkau Islam niki lalu kemudian berpindah dari alam yang hina, yang ditolak oleh Allah SWT, menuju alam keselamatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti sak mula laik manusia ndik nuh kenal agama, nah dengan diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, tiba-tiba tiang pelengkau Islamian, alhamdulillah, agama atau ajaran kebenaran niki sampai kepada tiang pelengkau Islamian seperti yang kita rasakan malam ini. Nggih. Mberuan ajaran kebenaran atau Islam niki dalam banyak hal sudah tercermin. Islam niki agama yang mengatur seluruh umat, berembenten ada yang seita pada selaku ciptaan Allah niki menjadi hamba yang benar-benar merasakan kenikmatan, ada sak tahu tulen-tulen terima kenikmatan, kenyamanan,
Ada sadait jati diri jari manusia niki merasa nikmat nyaman dunia hingga akhirat. Sehingga kunci kemenangan niki secara garis besar ada dua. Pertama, bagaimana hubungan tiang pelunggu Islamian kepada Allah. Kedua, hubungan tiang pelunggu Islamian sesama manusia. Ya niki kunci. Hubungan tiang pelunggu Islamian kepada Allah, tingkatkan ketaatan. Barang siapa mampu taat atas segala perintah Allah, pasti selamat. Siapa yang tidak taat, itulah orang yang merugi. Sesama manusia, silakan beramal baik, amal soleh, tinggalkan kezaliman. Nah niki zalim, nabi kena zalim. Zalim niki wad'u syai' fi ghairi mahallih, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Atau lamun dalam urusan tiang pelunggu Islam yang syarat niki kena zalim, yakni at-tasarrufu fi milkil ghair bi ghairi haqqin. Kena zalim niki yakni at-tasarrufu fi milkil ghair bi ghairi haqqin, yakni orang atau kita pada selaku manusia bertasarruf, berinteraksi, atau apa istilah bergaul. Kita pada gawe, napi jadi orang pegawai lek muka bumi niki. Bergaul atau berinteraksi, bertransaksi pada hak orang lain tanpa adanya hak. Ya niki girang terjadi di kalangan kita pada. Dan niki yang sulit sebenarnya. Lamun hubungan kita kepada Allah niki, insyaallah Allah itu maha mudah, maha pengampun dan seterusnya. InsyaAllah mentuah pacu sembahyang, pacu ngaji, pacu puasa, insyaallah selamat. Cuma kadang-kadang kita terutama di kampung-kampung samaran iki murah terjerumus ke lembah kezaliman. Apa kena lembah kezaliman? Kena zalim cara jama-jama. Kita pada niki kadang-kadang sering mengambil hak orang lain. Ya orang zalim cara jama-jama, nggih. Namun ya pok marun intan baru niki lamun izan at-tasarrufu fi milkil ghair bi ghairi haqqin. Contoh kecil misal orang zalim ibarat ya misal larak sandal sesulut jamak dong kadu sandal dengan misal dia tuah ngendeng izin zalim marananu. Kenapa? Menggunakan hak orang lain tanpa izin. Zalim doang ngarananu. Harus separuh oleh kali ini pada ini separuh. Dalam tujuh masjid sugu-sugu le masjid telang sandal. Nah, kan? Zalim. Hati-hati dengan kezaliman. Bahkan diceritakan niki dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa tipe para sahabat niki, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu manil muflis, mbe dengan sateparan aran dengan rugi, lemak lijal akhir mbe sateparan aran dengan rugi, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tipe para sahabat. Para sahabat menjawab, al-muflisu anni man laysa lahu dirhamun wala dinarun wala kasbun. Karena dengan rugi bahasa para sahabat di kalangan kita selaku manusia ada rugi ya wahai Rasulullah, yakni dengan saat dia berdua dirham, dia berdua dinar, atau cara jama-jama dia berdua keping, dia berdua usaha cara jama-jama mana. Ternyata Rasulullah menjawab, al-muflisu
fil al-muflis fil akhirah. Karena dengan muflis ada dengan rugi lemak jeli akhirat, yakni man ya'ti bi salatin wa qiyamin wa siyamin wa zakatin, yakni lemak lejel akhirat dengan berbondong-bondong, jauh amal sembahyang, jauh amal puasa, jauh amal zakat, bahkan amal sedekah dan seterusnya. Wa ya'ti wa qad syatama wa qadhafa wa akala mal ghairin. Bahasa Nabi sallallahu. Lagu lain daripada itu, dia suka mencaci, girang gedekan dengan, girang nolok dengan, girang empuk dengan tanpa alasan. Wa qadhafa, girang nuduh. Wa akala mal ghairin, girang akan harta dengan lain. Nah, nikilah orang yang sangat merugi di hari akhirat. Artinya sekian ruan ibadah hubungan dia dengan Allah SWT, lagu ndek man mampu jaga hubungannya sesama manusia, ini tetap dikatakan orang yang merugi-rugi. Nah, maka alhamdulillah lamun kalangan kita pada niki sudah cukup tercermin. Cukup tercermin arah adat istiadat lamun arah dengan mate, arah adat istiadat tidak pada arah zikiran malam pertama sampai ke 9. Nah, niki sebenarnya dalam rangka untuk memperbaiki hubungan manusia dan sama manusia. Jangan tersambung silaturahmi. Insyaallah dengan niki maka pelan-pelan kezaliman niki akan hilang. Jadi yang gubuk gempeng sebenarnya lamun girang diisi dengan semacam niki, kumpul zikir dan ta'allum, insyaallah pelan-pelan niki akan ada perbaikan. Amin Allahumma amin. Namun kadang-kadang cara dengan nane-nane ini sebaro bertanya seaneh-aneh model pertanyaan. Dak kezalim lakukan Allah pina kezalim. Ya, ada yang cara nane mikir ya kan. Dak ke gawe semeni Allah pina ke menijari. Dak kemaling lagu Allah jadi pina kemaling unin separuh. Para ya anda mikir cara nane. Istilah terlalu pasrah, no selalu apa Allah dah ngolek benar. Dah kena sembahyang kan, saya pindah kena sembahyang. Allah, oh ini alam bukan. Para orang dah menurut mikir, niki keliru, pola pikir yang keliru. Tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada manusia, tidak mungkin. Zalim niki ciptaan siapa? Allah. Lagu Allah menciptakan perkara zalim, niki menjadi perkara yang diharamkan sehingga manusia wajib menghindari. Sehingga dalam hadis qudsi niki dijelaskan, nggih hadis qudsi. Rasulullah bersabda melalui hadis qudsinya, qala Allah Ta'ala, inni haramtu dhalma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Firman Allah dalam hadis qudsi niki, saya menjadikan kezaliman, saya telah mengharamkan diriku atas satu kezaliman, faja'altuhu bainakum muharrama, maka saya jadikan sifat zalim itu di kalangan manusia menjadi muharrama, perkara yang harus dihindari, diharamkan. Memang Allah menciptakan zalim lagu niki untuk dihindari oleh manusia. Nah, semestinya meniki pola pikir niki, nggih. Allah memang oleh datang sifat zalim niki, lagu niki dijadikan di kalangan manusia sebagai muharrama untuk dihindari. Kemudian pun perlu tepina arah sifat zalim menjadi perkara yang diharamkan, niki ada pada selamat. Jadi dia menuah arah sifat zalim mentebatasi jari hukum haram, sehingga manusia niki akan selalu berusaha menghindarkan dirinya daripada perbuatan zalim. Lamun dia arah sifat zalim sajari sifat harus terjauhin, harus dihindari, maka Allah manusia nanti dengan bebas berbuat ini itu. Padahal kita jadi manusia wajib jaga diri, wajib jaga agama, jaga keluarga, jaga keturunan, harta benda. Maka di situ dibuatkanlah di kalangan manusia niki zalim
menjadi perkara yang diharamkan. Ada yang ita manusia sa berfikir niki menjauhi perbuatan zalim niki. Namun sehingga niki akan sejalan dengan ayat Allah dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yadhlimun nasa syai'ah. Allah sedikit pun tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Namun Allah tidak berbuat zalim pada manusia. Cuma Allah menciptakan sifat zalim, diletakkan di kalangan manusia menjadi muharrama, menjadi perkara yang diharamkan. Sehingga kita niki selaku manusia, makhluk, sak berpikir punya batas dalam berbuat apa-apa. Lamun denar aran haramen dah jadong, ndak batas tirup. Sehingga semile-mile manusia mabuk-mabukan misal, ini akan merusak jiwanya sendiri. Berarti kalau begitu Allah menciptakan sifat zalim niki dalam rangka menyelamatkan kita pada. Nah benar kan? Nah niki baru kena. Nah ini dia berpikir seaneh-aneh separuh ini separuh dengan menonton berpikir. Berarti ya lamun tadi itu nih bacaan yang senuk ya harus terpilih. Nah, ya, jadi dengan kan separuh berpikirnya selapun oleh Allah nih. Padahal memang benar zalim niki adalah ciptaan Allah. Lagu niki diciptakan sebagai muharrama. Namun ente kana nggih. Nah, sehingga manusia niki memiliki batas kehidupan. Jadi diciptakannya zalim bukan menjadi perusak bagi manusia, tidak. Justru niki diciptakan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Namun kembali kan batasan tirup. Kasak bebas, sembilan gawe ni. Muntah bebas lalu kan sedan terjadi. Sembilan mati dengan sakit, kita milu temati sedan jari. Sehingga diletakkanlah zalim niki muharrama sebagai perkara yang diharamkan. Oleh karena itu dalam hadis kursi niki disebutkan fala tadzalamu. Maka janganlah kalian sekali-kali saling menzalimi. Nah niki satu berat jadi manusia nggih. Sak hindari seorang zalim niki. Artin hubungan sak sulit niki adalah bagaimana tiang pelengkap Islamian mampu menjaga hubungan baik niki sesama manusia. Insyaallah lamunah bagus hubungan kita pada niki di kalangan sama manusia aja. Insyaallah selamat tuh hubungan tiang pelengkap Islamian dengan Allah SWT. Okay. Bahkan banyak sekali kisah-kisah yang bercerita. Lamun terbaca kisah-kisah dalam kitab-kitab niki luwek gati terceritaan bahwa beberapa banyak sekali orang yang ya istilah di wah ketahuan aran sembahyang, puasa. Lalu ketabing kemenangan si Allah Ta'ala. Ini cerita niki dia berarti berarti damat dia sembahyang dia menu. Ya, ndak, ya. Cuma niki di antara contoh-contoh bahwa banyak dikisahkan orang-orang di antara misal kisah ada Bani Israel yang selama hidup tidak pernah sholat, dia nak keton diri naran sembahyang, artin den wah keton diri naran gawe perintah-perintah Allah. Dalam ketika sudah meninggal dunia, no cerita dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, membelapor, ya Allah, lagu si takutnya langsung belapor, ya Allah, umurkan 40 tahun, 20 tahun kegawe lenge, 20 tahun gawe sholah, lagu 20 tahun kemalah gawe lenge. Nah ini apa yang jadi modal kita mau surga ini kan? Ini dia ya. Nah. Jadi dia lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kamu bertanya seperti ini? Karena saya takut dan karena saya semata-mata mengharapkan saya ingin bertemu denganmu. Nah, lalu dengan keinginannya niki, keinginan dia berjumpa dengan Allah SWT, dengan inilah dia diberi keselamatan. Namun jadi nikilah di antara contoh-contoh bahwa betapa banyak ya, betapa banyak orang-orang yang pandai menjaga hubungannya sama manusia, musa urusan hubungannya dan Allah niki sangat mudah mengampuni. Nah, lagu dalam urusan hal apa istilah sifat yang perlu sama manusia, nah niki yang sangat berat. Oleh karena niki harus benar-benar dijaga. Nggih,
Ya, mudah-mudahan melalui ijtima' zikir semacam niki tiang pelunggu Islamian tergolong orang yang sedang menyambung silaturahmi, sehingga hubungan tiang pelunggu Islamian selaku sama sahabat, kerabat, keluarga, tetangga dan seterusnya niki semakin membaik, nggih, semakin seolah bisa saling ingat, ada saat tetap saling ingat, ada saat tahu saling nasihat, nggih. Amin Allahumma amin. Insyaallah lamunah terus tegawe semacam niki perkumpulan-perkumpulan, apalagi marak makin kan biasa narak kelompok-kelompok pemuda gubuk atau apa. Nah niki kan luar biasa. Ada apa istilah program silaturahmi, yalangan saling nasihat, ada pada saling telengok apa terjadi di kalangan kita pada niki luar biasa. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hajar rahimakumullah, mungkin sekedar niki atur tianggih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalamu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.